Selamat malam. Nama gue Arya Ketama, bisa dipanggil Arya atau Eko. Mewakili sebuah event namanya Kopi Keliling. Tapi kalau hari ini mungkin kami nggak cerita tentang kopi keliling, kami cerita tentang visual art lah. Cerita sedikit. Di balik cerita ini kami ingin berbagi seperti apa sih kami melihat visual art ke teman-teman sekalian. Terus sebuah kehormatan juga di panggung ini bisa bareng Mas Weda. Gue ngefans dari SD, Mas Weda. Respect Mas. Oke, kenapa kita pilih visual art? Karena Kopling sendiri emang aktivitasnya di visual art. Terus dari riset yang kita lakukan, salah satu seni tertua di dunia adalah visual art. Tapi kita mau coba bahas visual art di sini dengan sedikit cara yang berbeda mungkin ya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada cave painting. Cave painting ini salah satu visual art yang terdokumentasi paling tua di dunia. Mereka rata-rata umurnya di atas 35.000 tahun. Salah satu kebanggaan kita ini ada di Borneo, kalau mas-mas mbak bisa lihat. Dan udah kelihatan dari dulu orang Indonesia berart. Oke, ceritanya dimulai dari sebuah gambar ini. Gambar ini mungkin kalau kita ngingetin gambar-gambar di Facebook, ada orang lagi reunian. Ini ceritanya di zaman dahulu kala, mereka lagi ngumpul bareng-bareng. Terus di balik foto ini ada sebuah kisah sebenarnya. Oke. Kisahnya begini, ada seorang cowok namanya Romeo. Dia jatuh cinta sama seorang cewek di kelompok itu namanya Juliet. Nah, kalau dilihat si Juliet ini benar-benar yang karakternya mandiri. Pokoknya cewek paling perfect di tongkrongan ini lah bisa dibilang. Tapi Romeo bingung, dia bukan cowok yang lebih, dia bukan cowok yang apa. Anjing, gimana gue nyampein cinta gue ke Juliet ya. Nah, si Juliet kalau kita close up tampangnya kayak gini, gue juga naksir ini. Romeo mulai galau, gue nyampein ke Juliet gimana ya caranya. Udah dia cewek yang paling tenar di tongkrongan, gue bukan anak orang kaya, gue gak punya mobil, gue gak punya apa. Dia terus mikir gimana caranya nyampein rasa cintanya ke Juliet. Tiba-tiba Romeo ingat kata-kata bokapnya waktu dia kecil. Romeo, lo kalau misalnya pengen dilihat orang, lo harus ngasih sesuatu yang beda. Lo harus ngasih sesuatu yang bisa bikin orang ngelihat lo beda dari yang lain, dari orang kebanyakan. Akhirnya Romeo lebih mikir lagi, apa yang harus gue lakuin ya. Suatu saat Romeo nongkrong di goa. Dia ingat satu hal bahwa Juliet itu suka banget sama bison. Mungkin kalau zaman sekarang bison itu kayak cewek suka sama chihuahua lah. Di zaman itu cewek suka banget sama bison. Juliet suka banget sama bison. Juliet baru ditinggal mati bisonnya. Akhirnya Romeo ngambil ide bahwa gue akan ngebalikin bisonnya si Juliet. Romeo mulai riset, kira-kira gue mau bikin apa ya. Akhirnya dia memutuskan untuk bikin gambar tentang bisonnya si Juliet. Dia riset, ada alat di sini, dia coba pikirin gue kalau bikin gambar kayak gimana. Dia riset alat, dia riset warna. Kalau orang dulu dia riset warnanya ke buah. Akhirnya si Romeo mulai bikin gambar bison untuk Juliet. Siang malam dia kerja habis-habisan di gua itu. Harus 20 detik jadinya agak nunggu. Pokoknya pada intinya setelah berhari-hari akhirnya diajak Juliet untuk masuk ke gua itu. Dia liatin, Juliet sini, ini gue bikinin gambar yang mengingatkan lo akan bison lo. Akhirnya Juliet tersentuh, Juliet jatuh cinta sama Romeo. Dan akhirnya lagi-lagi harus 20 detik, gue harus nunggu lagi. Akhirnya mereka happily ever after, punya anak satu dan berkeluarga. Pada intinya adalah di balik ini semua, gue pengen berbagi simpelnya seorang seniman bekerja. Romeo ketika kita masukkan ke sebuah evolusi panjang seniman, dia adalah salah satu bagian dari evolusi seniman itu sendiri. Oke, di balik proses tadi yang gue pengen share adalah esensial proses dari art sendiri. Bagaimana sebuah art bekerja, dan setelah kami temukan dari 35.000 tahun lalu sampai sekarang gak gitu banyak yang berubah ternyata. Buktinya seperti ini. Oke, proses pertama, inspirasi, dimana semua seniman menggunakan rasanya. Rasa dipakai sama seniman membuat menangkap hal-hal dari luar atau dari dalam yang membuat dia tergugah atau tersentuh dan akhirnya ingin mengekspresikan apa yang dia rasakan lewat karyanya. Teknologi, seniman ketika ingin mengekspresikan apa yang dia rasakan memerlukan alat. Teknologi bisa diartikan secara simpel sebagai alat. Jadi
alat sesuai perkembangan zaman ini sangat tergantung pada zaman. Masing-masing zaman mempunyai alat-alat sendiri, mempunyai teknologi sendiri. Kalau dulu si Romeo melukis pakai mungkin daun kelapa dikumpulin, sekarang udah pakai komputer. Impression dan expression, ini kenapa gue kasih note the most, ini adalah hal yang membuat originalitas muncul. Bagaimana kita lihat bahwa seniman-seniman besar mereka nggak melihat bisa melihat dengan hati tanpa mata, bisa berbicara dengan hati juga tanpa bicara, dan bisa mendengar tanpa telinga juga tapi dengan hati. Terus medium, essential proses berikutnya, ini ada artworknya Darboud, kalau ada Darboud sorry, gua ambil artworknya. Medium, setiap seniman memerlukan ruang. Kalau dulu Romeo menggunakan gua untuk melukis gambarannya, seniman-seniman urban sekarang menggunakan dinding kota sebagai pengganti guanya, dan akhirnya bisa berbagi sama kita sebagai apresiator. Nah, sebagai apresiator kita punya tugas untuk melihat seni jauh lebih respect, jauh lebih dalam, dan akhirnya di balik itu Kopling juga mencoba mengajak teman-teman untuk melihat seni dengan cara baru, dengan cara yang lebih ringan. Ini seharusnya gue ngomong di next slide, cuman ya. Oke, Kopi Keliling mengajak teman-teman untuk melihat seni secara lebih ringan, nggak ribet kayak kita ke galeri, kita berketawa-ketawa, senyum-senyum, saling art semua. Kita juga coba cari seniman-seniman yang bisa memberikan artnya yang dengan hati, menggugah pikiran kita ketika melihatnya. Gue belum selesai tapi udah harus penutup. Oke, mungkin semua teman-teman kenal gambar ini. Gambar ini adalah gambar yang kita semua belasan tahun atau 20 tahun lalu mungkin pernah membuatnya. Gua simpulkan bahwa kita semua adalah tadinya seorang visual artist, kemudian kita di umur perjalanan kita melakukan pilihan, kita berhenti atau kita terus. Ada yang terus kayak Darboud segala macam terus jadi seniman, ada yang berhenti mungkin jadi orang bank atau lain-lain. Jadi semua kita kembalikan ke semua teman-teman mau jadi visual artist lagi atau enggak. Terima kasih banyak.